Oke, salam jumpa buat anak ibu semua, salam. Pagi ini kamu berjumpa lagi dengan Ibu Regar. Pagi ini kita anak ibu mau belajar agama Kristen. Apa ya pagi ini pelajaran kita? Judulnya Aku Membutuhkan Orang Lain. Ya, anak ibu, pelajaran yang ke-8 ya anak ibu semester ini, semester 2. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak ibu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Tolong kami supaya kami bisa mengerti materi yang ada. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, anak ibu, kita mau belajar ya. Pak, ya coba kita lihat ya. Ini bagaimana ya kalau kita hidup sendiri? Apa ada kita hidup sendiri anak ibu? Yang di rumahnya nggak ada siapa-siapa? Pasti kalau kita di rumah sendiri, ya kita pun gak ada teman bicara, gak ada yang menolong kita. Pasti kita gak enak ya anak ibu ya. Ya pasti kita butuh orang lain. Nah, coba lihat ini anak ibu. Gambar ini adalah seorang yang tinggal di hutan. Ya, di hutan itu cukup menyeramkan ya anak ibu ya. Siapa yang berani tinggal sendiri? Kalau di rumah sendiri masih bisa juga kita sendiri ya. Tapi kalau di hutan, wah, tidak ada orang lain. Yang ada apa? Ya, binatang-binatang. Ada ular, ada harimau. Ya, banyak yang tidak kita sukai ya, nah Ibu ya, kalau di hutan. Nah, ini kita lihat orang yang berteman, bergandengan tangan. Berarti dia membutuhkan orang lain untuk menolong dia. Ya, saling berpegangan berarti kanan kirinya ada orang. Di rumah ada ayah, ada ibu, ada adik dan ada kakak kita. Ya, jadi kita butuh orang lain. Ya, kita butuh ya contohnya seperti ayah. Ya, kita lihat ini. Seorang ayah dia itu mengantar anaknya ke sekolah. Ya, pasti kita senang kalau diantar oleh ayah. Ya, bagaimana kalau nggak ada ayahnya? Siapa yang antar dia pergi ke sekolah? Ya, apalagi ayahnya mengantarnya naik kereta, ada yang naik ya mobil. Ya, senang kita diantar oleh ayah. Tidak ada ayah yang mengantar kita ke sekolah berarti kita tidak enak. Ya, pasti kita lebih senang diantar oleh ayah. Makanya kita membutuhkan ayah untuk membantu kita, menolong kita, memberi kita uang. Nah, ini seorang ibu. Anak ibu, pasti semua kita punya mama kan? Punya ibu. Nah, ibu kita itu setiap hari memberikan kita makanan, menyiapkan kita makanan, menyiapkan pakaian kita, apalagi kalau kita mau ke sekolah ya, nah ibu ya, pasti kita disiapkan sarapan kita. Jadi bagaimana kita? Pasti kita senang, ya. Jadi kita butuh orang tua, butuh ibu yang bisa menolong kita. Ya, nah ibu, jadi kalau nggak ada ibu kita, pasti kita repot untuk menyiapkannya. Nah, kita juga membutuhkan tukang potong rambut atau tukang pangkas, ya. Kalau saat ini kita lihat salon-salon ada di mana-mana. Makanya kita itu kalau sudah panjang rambut kita pergi ke salon. Ya, potong rambutnya yang model bagaimana supaya cantik, supaya rapi, supaya ganteng atau ya supaya cantik kalau perempuan ya. Lantas kita itu butuh ya tukang potong rambut atau tukang pangkas
supaya kita bisa rapi ya anak ibu rambutnya. Kemudian kita juga anak ibu membutuhkan seperti tukang jahit. Ya, tukang jahit itu tugasnya apa ya? Pasti tukang jahit itu akan menjahit baju. Ya, baju kita, baju sekolah kita kalau tidak dijahit tukang jahit, ya mana bisa kita pakai. Kalau nggak ada tukang jahit, ya kita nggak bisa jahit baju ya anak ibu ya. Ya, kita pun tidak bisa jahit baju seragam sekolah. Jadi seragam sekolah kita ini dijahit oleh tukang jahit supaya kita bisa pakai ke sekolah. Pakaian putih dan merah ya, seragam sekolah kita atau baju baju pesta juga dijahit oleh tukang jahit. Nah, Ibu juga kita membutuhkan seorang dokter. Ya, untuk apa dokter itu ya? Pasti dokter itu untuk merawat atau memeriksa kita yang sedang sakit. Mungkin kalau kita sehat diperiksa dokter. Ya pasti kita kalau sakit baru datang ke dokter ya nak ibu. Ya jadi dokter itu ya merawat kita kalau kita sakit. Ya nggak mungkin kita pergi kepada guru untuk berobat kan enggak. Pasti kita membutuhkan dokter ya nak ibu untuk merawat kita atau memeriksa penyakit kita supaya kita tahu sakit kita itu apa ya nak ibu. Lantas kita akan diberi obat. Lihat ini anak ibu, bagaimana juga kalau tidak ada guru yang mengajari kita membaca, menulis, ataupun mengajari kita berhitung. Pasti kita kalau nggak ada guru, ya pasti kita nggak tahu apa-apa ya anak ibu ya. Makanya kita butuh orang lain, butuh guru ya. Karena gurulah yang memberi kita pelajaran supaya kita pintar. Walaupun sekarang ini tidak bisa tatap muka, PJJ seperti ini, guru tetap mengajar kamu seperti ini dengan video pembelajaran ya nak ibu. Ini kita lihat, kita juga membutuhkan teman. Kalau tidak ada teman, pasti nggak enak. Sama seperti kamu kalau di rumah, kalau udah nggak sekolah, pasti kamu nggak enak rasanya kalau kamu tidak bertemu dengan teman. Ya, bisa teman itu anak ibu menolong kita. Ya, bisa seperti ini memperbaiki sepatu kita. Ya kan? Kalau kita sedang jatuh, kita juga ditolong oleh teman. Nah, semuanya itu anak ibu ya, semuanya itu menolong kita, baik itu ibu kita, ayah kita, dokter, ataupun ya cukur rambut, ya itu kita butuhkan. Dia menolong kita ya setiap harinya untuk kita pakai. Anak ibu, sekarang kita mau belajar Alkitab, firman Tuhan. Kita membaca Alkitab, ya. Saat membaca Alkitab, kita harus, ya, bagaimana ibu itu, anak ibu? Kita harus baik, kemudian kita harus tertib. Apa yang mau kita baca, anak ibu? Lihat, kita mau membaca Kejadian 2 ayat 18. Apa itu anak ibu? Mari kita sama-sama baca ya anak ibu. Iya, 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya anak ibu, yang sepadan dengan dia. Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Tangannya sendiri. Dia mau menciptakan manusia. Loh, siapa ya manusia yang pertama itu? Ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan manusia yang pertama bernama
Adam. Ya, Adam diciptakan Tuhan dari debu tanah. Kalau Tuhan menciptakan yang lainnya, dia hanya berfirman. Tetapi kalau manusia, nah Ibu, ya Adam, dia pakai tangannya. Dia ambil tanah, dibentuknya patung, lalu dihembuskan napas kehidupan. Lantas patung tadi berubah menjadi manusia. Makanya Tuhan menamai dia Adam. Lantas Adam ini tidak baik hidup sendiri, kata Tuhan. Tidak baik jika manusia hidup sendiri. Seperti kita, nggak sendiri kan? Nah, Adam pun tidak baik dilihat Tuhan sendiri. Maka Tuhan mau merencanakan, menciptakan pendamping daripada Adam. Allah memberikan seorang pendamping dan penolong bagi Adam. Wah, bagaimana ya Tuhan menciptakan ya pendamping Adam? Siapa ya pendamping Adam itu? Ya, pendamping Adam adalah ya Hawa. Ya, Hawa. Dia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Adam sangat bersyukur ya karena Allah sudah memberinya penolong ataupun memberinya Hawa ya, memberikan Hawa kepada Adam. Itulah menjadi penolongnya ya, teman dia berbicara, teman dia untuk berbagi. Ya, lantas ya bagaimana ya? Coba kamu sebutkan jenis pertolongan yang telah diterima. Ya, contohnya tadi ayah. Jenis pertolongan apa yang sudah diberikan ayah kepadamu? Ya, sehingga kita itu bisa menceritakan atau menuliskan apa yang sudah diberikan ayah kepada kita. Lantas, bagaimana ya cara kita untuk bersyukur atas pemberian Tuhan? Contohnya, ayah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana cara kita bersyukur kepada ayah kita yang sudah memberikan pertolongan kepada kita? Yang pertama, anak ibu, kita mendoakannya. Mendoakan orang tua. Pernah kamu mendoakan orang tuamu, nak? Ya, pasti kamu akan sering lupa ya untuk mendoakan orang tua. Padahal orang tua sudah menolongmu, sudah membesarkan kamu. Jadi kamu harus mendoakan orang tua. Itu tanda kita ucapan syukur kepada Tuhan. Lantas apa lagi ya yang perlu kita lakukan kepada orang yang menolong kita? Yang kedua adalah membantu orang tua. Ya, membantu orang tua, membantu ibu. Apa yang kita lakukan membantu ibu kita? Yang pertama, kita bantu dia memasak di dapur. Ataupun kita pun bisa membantu orang tua dengan cara mencuci piring. Ya, pernah kamu mencuci piring di rumah? Pasti kalau udah kelas 3 udah bisa ya, Ibu ya, cuci piring ataupun sapu rumah ya, Ibu. Jadi kita harus tolong orang tua kita supaya kita itu jadi anak yang berbakti. Ini juga bisa kita lakukan tanda kita ucapan syukur kepada ayah kita atau keluarga kita dengan menyiapkan atau membereskan ya peralatan mainan kita. Kadang kita bermain di rumah, berteraan pun nggak kita rapikan. Kita harus rapikan supaya orang tua kita atau ibu kita senang kepada kita ya anak ibu. Ya, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini dengan intinya kita itu membutuhkan orang lain. Thank you, terima kasih. Shalom.